10. Pernah dengar? Baru aja. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pramukaman 1 Sleman bersama saya Putri dan juga dengan salah satu pembina Pramukaman 1 Sleman, Kak Irawan. Hai, salam pramuka. Salam. Halo Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Putri? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Kakak tentang pramuka ya Kak ya. Jadi yang pertama, pramuka atau kepramukaan memiliki aturan yang pasti atau tidak sih Kak? Gini ya, kalau kita kan berbincang mengenai tentang gerakan pramuka dan kepramukaan. Nah, Ya. sebenarnya saat ini Kak Putri kan Ya. juga memakai baju pramuka nih. Ya. Nah, kira-kira Kak Putri dari kan dulu pernah mengalami sekolah. Ya. Sekolah dari SD, sekarang posisi di SMA. SMA. Nah, kedepannya Kak Putri sebenarnya udah tahu belum sih tentang ada nggak undang-undang? Kalau dari saya sendiri saya belum tahu, mungkin bisa dijelaskan dari Kak Irawan. Di sini ya, sebenarnya kalau gerakan pramuka itu selalu sudah ada undang-undangnya, yaitu nomor 12 tahun 2010. Pernah dengar? Baru aja. Aja. Iya. Oke ya. Nah, di sini sebenarnya gini, saya sedikit menjelaskan. Gerakan pramuka itu memang sangat memiliki, nah ini saya juga bawa ya kakak yang di rumah, ini saya bawa satu. Kalau kita berbicara tentang undang-undang, kita harus berbicara pasti. Yeah. Ya, karena ini sudah diatur. Undang-undang Gerakan Pramuka nomor 12 2010 tentang gerakan pramuka. Nah, di dalam undang-undang ini kita sebagai anggota pramuka itu sudah diatur patennya. Dari mulai Dari mulai asas gerakan pramuka, asasnya adalah Pancasila. Yeah. Ya enggak? Bertujuannya untuk apa? Fungsi dan tujuan. Nah, tujuannya itu untuk mendidik kaum muda, gerakan muda untuk selalu lebih berinovasi, lebih bisa memahami kehidupan dengan melaksanakan pendidikan kepramukaan itu sama dengan yang artinya itu sama dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi semua kita akan dididik di situ dari cara pola kita hidup bermasyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita juga diajarkan di sini. Nah, untuk di dalam undang-undang juga terdapat beberapa jalur dan jenjang. Nah, Kak Putri ya, sekarang posisi Kak Putri kan berada di jenjang penegak. Nah, di jenjangnya itu, nah setahu Kak Putri ini ada jenjang dari mana aja? Siaga itu SD ya Kak ya? Iya, Siaga itu SD. Terus di SMP ada penggalang. Penggalang itu dari SD dulu, saya juga udah penggalang kelas 5 kok. Ya betul, nah di SD itu juga ada penggalang. Penggalang di SD itu dari kelas 5 sampai dengan kelas 6. Jadi tergantung nanti tergantung juga usianya dimasukkan. Tapi rata-rata saat ini itu kebanyakan dimasukkan di kelas 5 dan 6. Nah, untuk di SMP itu jelas penggalang, masuk ke SMA itu nanti penegak. Nah, di penegak, setelah penegak kita akan lulus, ya enggak? Yeah. Kak Putri lulus nanti ke Pandega di tingkat perguruan tinggi. Nah, di situ. Nah, ada jenjang, jalur dan sebagainya. Nah, selanjutnya nanti ada kayak di dalam undang-undang juga diatur tentang status kependidikan dan sebagainya itu. Terus ada sistem yang namanya sertifikasi, kayak sertifikat kayak juga itu Kak Putri itu kan posisi di penegak, Yeah. ya kan? Nah, ada pembina. Yeah. Nah, di situ nanti ada polanya Kak Putri. Jadi kalau penegak, pola pembinaannya seperti apa? Pola penegak ya. Yeah. Nah, nanti kalau pola penegak pembinaan, nah, kita masuk di Polmekbin. Nah, kalau pola pembinaan penegak itu seperti Kak Putri dulu. Sekarang Kak Putri ada di kelas berapa? Kelas 2. Nah, di kelas 2. Di kelas 2, nah sebelum masuk menjadi anggota, sebelum masuk di sekolah ada prosesi dulu. Yeah. Yang namanya prosesinya adalah statusnya sebagai tamu. Ya, iya enggak? Yeah. Tamu, sebagai tamu ambalan. Yeah. Nah, sebelum masuk ke SMA atau sebagai tamu ambalan, nah nanti sebelum masuk jadi calon itu akan ditanamkan kakak itu sebagai status adalah tamu ambalan. Nah, jangka waktu dalam pembentukan status tamu ambalan itu adalah 1 sampai dengan 3
bulan. Nah itu nanti kakak di situ Kak Putri itu orientasinya orientasi Kak Putri di mengenal apa itu Dewan Ambalan, apa itu Pramuka Penegak dan lain sebagainya. Nah Pramuka Penegak itu kan dibentuk secara kelompok. Kalau di SD, nah namanya apa? Siaga. Iya. Kalau siaga itu namanya barung. Iya. Kalau penggalang nanti di situ namanya adalah regu. Kalau di penegak namanya sangga. Nah, di sangga nanti di dalam sangga itu nanti terdiri dari berapa Kak Putri? Apa? Satu sangga terdiri dari berapa orang? Biasanya 8. 8 ya, 6 sampai dengan 8 siswa. Nah, di situ dalam anggota pramuka. Nanti jika dibentuk dalam bentuk ambalan. Nah, dalam satu ambalan itu. Nah, setelah nanti orientasi Kak Putri tahu mengenai adat dan sebagainya, tamu dan sebagainya. Nah, nanti setelah 1 sampai dengan 3 bulan nanti Kak Putri itu akan dinaikkan sebagai calon penegak. Nih. Nah, kalau pola asuh adalah sebagai calon penegak. Nah, calon penegak itu nanti kalau biasanya disebutkan warga itu kan disebut Pak Tamu itu ada warga juga. Nah, jadi nanti warga itu semuanya yang ada di lingkup gugus depan. Nah, selanjutnya untuk calon penegak itu, nah dikatakan penegak nanti setelah Kak Putri sebagai kan sudah calon penegak dilantik menjadi penegak. Nah, setelah itu nanti Kak Putri melaksanakan ujian SKU. SKU apa? Bantara. Ya itu, yang hijau itu Kak itu. Nah itu SKU Bantara. Setelah nanti selesai di SKU Bantara, selesai nanti ada ujian lagi ke SKU Laksana. Nah, setelah masuk ke Laksana dan lain sebagainya, kan ada penegak Garuda dan lain sebagainya. Nah, setelah nanti puncak di umur Kak Putri yang memang sudah memasuki nanti umur penegak akhir atau hampir mau masuk ke Pandega, nah nanti ada 3 cabang. Kak Putri itu bisa berproses ke 3 cabang. 1, yang pertama Kak Putri masuk ke Pandega, lanjut ke Pandega. Atau nanti setelah dari ke Pandega, itu Kak Putri nanti lanjut ke pembina, kursus dan sebagainya. Ada 3 pilihan. Atau Kak Putri kembali ke masyarakat atau lepas dari anggota kepramukaan. Nah seperti itu. Nah, mungkin di dalam mekanisme pembinaan pramuka penegak itu alurnya seperti Kak Putri. Nah, dan asas-asasnya dalam gerakan pramuka itu adalah melalui beberapa pedoman kegiatan kepramukaan itu juga nanti dipahami melalui adanya kode kehormatan. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi Kak Putri. Lalu dasar kode kehormatan pramuka itu apa aja sih Kak? Oke. Bagaimana bisa dijelaskan? Kode kehormatan. Berbicara tentang kode kehormatan ya. Nah, kode kehormatan. Apa sih kode kehormatan tadi toh? Pertanyaan Kak Putri. Nah, kode kehormatan. Kak Putri waktu pelantikan, ya enggak? Pelantikan Laksana. Itu suruh melafalkan apa? Trisatya dan juga dasar. Oke. Itu adalah kode kehormatan gerakan pramuka penegak terutama. Nah, kita coba ya Kak Putri. Ya. Coba ya. Saya ulang. Trisatya ya? Apa? Trisatya. Coba. Dari sekarang? Ya sekarang. Oh iya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat. Nah, dari poin di situ kan jelas. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Nah, di situ kan jelas kita sebagai anggota pramuka itu harus apa Kak? Menjalankan kewajiban terhadap menjalankan ibadah, terus tertib. Kalau Kak Putri kan agamanya Islam nih, ya agama Islam, jadi sholatnya harus 5 waktu dan sebagainya, tertib lah. Nah, mau melaksanakan amalan-amalan yang memang itu tambahan itu juga boleh. Tadi kan demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang dikatakan patuh pada negara Republik Indonesia jelas satu, kita harus tertib aturan kepemerintahan. Kita sebagai anggota pramuka harus paham tentang itu ya Kak. Jadi kita harus memahami di situ, kita harus
apa ya, aturan-aturan pemerintah negara itu jangan sampai kita tidak tahu. tidak tahu tapi nanti pelan-pelan kita harus tahu juga. Iya. Nah, yang jelas kita harus mengamalkan. Nah, selanjutnya demi kehormatanku, setelah itu apa Kak? Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila, jelas. Ya, nanti pengamalan Pancasila itu harus diterapkan juga. Kita sebagai anggota pramuka harus mengamalkan Pancasila. Oke. Nah, satu lagi terakhir, menolong sama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Nah, di kata-kata membangun masyarakat itu kita tidak membangun masyarakat, tapi kita membudayakan kita hidup Ikut dengan serta di ya ikut serta dalam adat istiadat dan lain sebagainya. Kita hidup bermasyarakat, bersosial dan lain sebagainya. Nah, itu tadi Trisatya dan Dasa Dharma. Oke, selanjutnya adalah tadi apa? Dasa Dharma Pramuka. Oke. Dasa Dharma Pramuka, cara cepat untuk menghafal Dasa Dharma Pramuka itu adalah Taci Paparera Hedi Bersut. Saya nggak pakai hafalan seperti itu, tapi ngapalin dari satu-satu. Satu-satu. Iya. Yang penting kita ini satu hafal, yang kedua kita bisa mengamalkan. Oke. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hampir sama dengan maknanya tadi. Kita harus sebagai pramuka menjalankan kewajiban Tuhan. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke ya. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tidak merusak alam, menjaga alam, terus sesama teman kita juga saling mencintai, saling menolong, saling merangkul dan sebagainya. Lanjutnya apa Kak? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taci Paparera Hedi Bersut. Harus dari pertama Kak saya hafalnya. Dari satu-satu gitu ya Kak? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang manusia. Patriot yang sopan dan kesatria. Nah, patriot yang sopan dan kesatria itu tidak, kita kan kalau sekarang jadi pahlawan itu nggak mungkin, tapi kita lakukan seperti kita mengikuti upacara, mengikuti apa ya nak, mengikuti upacara yang berbasis patriotisme itu. Nah, Taci Paparera Hedi Bersut. Selanjutnya cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria. Taci Paparera Hedi Bersut. Takwa pada Manusia, cinta alam dan kasih sayang. patriot yang sopan dan kesatria. Patuh Dan suka bermusyawarah. ya toh. Nah, patuh dan suka bermusyawarah ya Kak ya, yang di rumah. Jangan-jangan nanti Kak yang di rumah juga harus bisa menghafalkan ini ya. Nah, jangan-jangan seperti saya. Gak apa-apa Kak, kita kan bisa nih. Nah, patuh dan suka bermusyawarah. Kita harus satu patuh akan semua aturan. Terutama kita menempatkan diri kalau kakak-kakak di sini adalah nanti berada di sekolah dan di rumah. Aturan rumah, aturan sekolah kita harus tetap ditaati, kita lakukan. Ya enggak, patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Selanjutnya Kak, rela menolong dan tabah. Ya kan? Kita harus apa ya, sebagai anggota pramuka kita harus bisa menempatkan diri bahwa kita selalu rela. Dari setiap kita menolong, setiap kita membantu apapun itu tidaklah semata-mata kita dinilai dengan uang atau dinilai dengan apa ya, ketidaksukaan gitu ya kayak gitu Kak. Mungkin kan bisa Kak Putri kan juga besok segala kita harus menolong itu tanpa ada rasa pamrih, canggung dan sebagainya. Nah, rajin, terampil dan gembira. Terus selanjutnya hemat, cermat dan bersahaja. Nah, hemat, cermat dan bersahaja. Dalam artian itu hemat itu tidak boros. Iya. Iya toh? Dari dulu ya Kak ya. Iya. Tidak boros. Kalau hemat itu tidak boros. Nah, yang jelas kalau pramuka itu juga harus bisa, kita sebagai anggota pramuka itu harus bisa manajemen yang bagus, mengatur apapun. Hemat itu tidak boros dalam artian itu boros uang, boros apa enggak. Bisa mengatur. Iya, semuanya. Jadi kayak kita bisa mengatur pola hidup kita dari entah manajemen, hemat dari menghemat itu tidak hanya menghemat kayak seperti menghemat uang ya. Apapun yang sekiranya kita berlebihan itu juga tidak bagus. Bagaimana mestinya kita harus sesuaikan dengan hal-hal yang memang itu apa ya Kak ya, butuh, penting kita pakai kayak gitu. Disiplin, berani dan setia. Disiplin, berani dan setia. Nah, setia itu sama. Bingung, Gak apa-apa. Disiplin, berani dan setia. Kita harus
apa ya yang namanya disiplin itu ya memang kita sebagai anggota pramuka memang harus selalu disiplin. Iya. Kenapa? Kedisiplinan itu adalah satu kunci dari salah satu kesuksesan, ya enggak? Iya. Disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, apalagi Iya. kita kakak Putri kan sebagai anak siswa, ya enggak? Iya. Nah, apalagi itu. Ya. Oke, selanjutnya bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, ini yang paling pokok. Setiap anggota pramuka sebisa mungkin dan seharusnya itu kita memiliki sebagai orang yang memang harus bisa bertanggung jawab. Contoh dalam hal apapun. Contoh sekarang Kak Putri kan sekolah nih. Yeah. Nah, sekolah harus bertanggung jawab nggak dalam sekolah? Melaksanakan tugas-tugas sekolah. Ya, betul. Walaupun ada kesampingan dari ekstra atau apapun, harus tetap mengutamakan dari pelajaran sekolah. Ya, tanggung jawab itu adalah salah satu wujud tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai kita sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Selanjutnya dikala tadi kan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, kita juga sebagai anggota pramuka harus memberikan kepercayaan penuh kepada kakak orang tua ataupun kepada orang yang memberikan kepercayaan pada kita. Betul kan? Ya, sudah bisa dipercaya Kak Putri. Insya Allah. Bagus. Oke, selanjutnya suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau dari Kak Putri memaknai satu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dari pikiran tuh ya nggak mikir yang aneh-aneh, apa ya yang lebih ke positif aja, ke hal yang lebih positif. Suci itu tidak mesti harus bersih, benar-benar bersih kan Kak? Suci dalam artian kita bisa menjaga lah. Iya. Menjaga nama baik dan sebagainya itu. Kita bisa mungkin ya manusia itu benar-benar terus, lurus terus. Ya. Suci dalam pikiran, perkataan. Nah, satu, kita harus bisa menjaga lisan kita. Ngerem. Iya, ngerem. Jangan apa? Waton gitu ya. Nah, waton, jangan asal dan sebagainya. Kita juga bisa menempatkan. Daripada gini Kak Putri. Kadang-kadang kan ada yang gini. Oh, Bapak guru itu seperti ini. Oh, teman saya seperti ini. Nah, gak suka. Nah, dan sebagainya. Alangkah baiknya kita sebagai anggota pramuka, walaupun kita diajak temannya seperti itu, kita beragak gimana ya? Pokoknya jangan sampai diteruskan. Oh iya, udah urutan masing-masing. Ya, betul. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, di perbuatan juga sama. Perbuatan itu alangkah baiknya kita bisa gimana ya? Berbuat baik, berbuat yang memang tidak seharusnya kita lakukan, jangan sampai kita lakukan. Hal negatif lah ini yang tidak dilakukan ya. Oke, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Sudah paham nggak Putri? Sudah. Sudah? Insya Allah sudah. Ya, oke. Nanti kalau cuma gini, cuma masih ada apa ya, yang namanya masih bingung dan sebagainya, langsung aja tanya. Ya nanti saya bakal langsung tanya ke Kak Irawan. Oke. Ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah paham. Insya Allah paham. Nanti kalau belum paham nanti saya menghubungi kakak langsung. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya dan juga berbagi ilmunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman. Mungkin kakak bisa memberikan sedikit motivasi kepada warga Embalan, kepada teman-teman. Oke. Buat kakak-kakak yang di rumah, intinya gini, kita sebagai anggota pramuka, yang pertama terutama untuk siswa-siswi satu semuanya. Yeah. Nah, kita sebagai anggota pramuka, satu, kita harus menunjukkan memang sebagai anggota yang memang lebih daripada teman-temannya yang dilebihkan. Dalam artian satu, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai anggota pramuka, lebih sopan santun, lebih bisa bisa menjaga diri, lebih bisa dalam artian kita di lingkup sekolah, tugas diselesaikan, terus dengan bapak ibu guru juga lebih sopan, lebih suka untuk memotivasi dirinya untuk selalu bertanya kepada bapak ibu guru. Dan saya minta, harapan kami, teruslah berjuang untuk di dalam kepramukaan. Kedepannya pasti akan ada nilai-nilai yang berguna untuk kita kedepannya. Karena di dalam pramuka itu memang gimana ya, sering banyak orang memandang sebelah mata tentang pramuka, tapi dia tidak tidak sadar bahwa ilmu kepramukaan itu penting. Ya enggak, Kak Putri? Ya toh? Nah, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya Kak Putri ya. Yang memberikan saya dan bisa berbincang dengan Kak Putri. Saya juga terima kasih kepada Kak Irawan atas kerjasamanya. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Sama-sama Kak Putri.